Doris, selamat malam teman-teman, baik yang tempat maupun yang di Zoom. Kita akan bersama-sama teruskan ya studi kita dari Lukas. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu yang memampukan kami untuk datang ya Tuhan. Kami bersyukur mulai dalam bentuk hybrid pada sore hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan pimpin supaya aspek teknis bisa tetap berjalan dengan lancar sehingga tidak menghalangi komunikasi firman-Mu Tuhan bagi setiap kami baik yang ada di tempat maupun teman-teman yang di Zoom. Silakan juga untuk sharing materi dari firman-Mu dan juga interaksi tanya jawab biarlah kami tetap selalu diperkaya dan diberkati untuk semakin mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu dan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami dari awal sampai akhir di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, sekarang kita akan melihat perikop Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya yakin saudara sudah membaca di rumah dan pasti bagian ini juga sering dibaca, yaitu tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar, ya, hakim yang zalim, janda yang miskin. Saya bacakan sedikit saja. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang ke hakim itu dan berkata, "Belaklah aku terhadap lawanku." Pada waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang kepadaku dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu. Saudara, bagian ini adalah pelajaran tentang doa. Apa yang Yesus ingin ajarkan di sini? Sebelum itu kita lihat di Lukas ini entah sudah beberapa kali kita bicara soal doa dan Yesus sudah mengajarkan tentang doa. Kenapa ini satu topik saudara sekalian yang sudah berkali-kali diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, jujur kita ini punya kekurangan malas berdoa, saudara sekalian ya. Kita ini kalau tidak ada kebutuhan kita merasa tidak perlu berdoa. Dan juga kita melihat kita kurang disiplin, ya kita berdoa tetapi mungkin juga tidak konsisten. Dan jujur saudara sekalian, mungkin kita juga terlalu sibuk atau kita kurang beriman. Doa itu buat apa sih maksudnya ya? Oh, saya juga nggak yakin apakah Tuhan mendengar doa saya dan menjawabnya. Atau ada orang yang berdoa dan mungkin di antara kita berdoa menjadi kecewa dan tawar hati karena ternyata doa kita tidak dijawab. Jadi ada bermacam-macam alasan mengapa kita perlu selalu diingatkan tentang pelajaran doa, saudara sekalian. Ya. Karena selalu ada alasan untuk kita itu tidak berdoa dan menyerah berdoa. Nah, dalam bagian ini Yesus mengajak kita untuk berdoa dengan tekun dan tidak menyerah. Dan kalau kita perhatikan bagian ini menarik sekali saudara sekalian, karena di sini Yesus mengajarkan kita berdoa dengan tekun. Dan kalau saudara ingat 2 minggu lalu, Yesus mengajarkan kita berjaga-jaga, ya. Jadi berjaga-jaga dan berdoa. Jadi baik sekali ya, Lukas 17 berjaga-jaga, Lukas 18 berdoa. Pertanyaannya, sikap apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga? Jawabannya ya dengan berdoa. Ya, jadi dengan kita berdoa senantiasa, kita itu bisa selalu berjaga-jaga. Di sini Yesus menggunakan perumpamaan tentang hakim yang zalim dan janda, saudara sekalian. Coba kita lihat kontrasnya ya, hakim dan zalim versus janda. Yang pertama, satu pria, satu wanita. Ya, jadi dalam posisi sosial udah kalah tuh jandanya. Karena janda itu kan seorang wanita, hakim itu ya seorang pria. Yang kedua, seorang yang berkuasa, ya menyalahgunakan kuasa, dan seorang yang lemah. Jandanya kan disebut janda yang tidak punya apa-apa, begitu kan ya. Yang ketiga, saudara sekalian, yang zalim dan yang baik, ya. Janda itu kan mau haknya, itu sesuatu yang baik. Hakim itu mau untuk keuntungan dirinya. Jadi dia itu sangat zalim, ya. Jadi ini 3 kontras. Dan toh, saudara sekalian,
kita melihat pada akhirnya janda itu mendapatkan yang luar biasa. Hakim yang lalim itu kan tidak takut akan Tuhan dan tidak hormat kepada sesama. Jadi artinya apa saudara sekalian? Hakim ini tuh sudah gak ada rasa malu. Ya, dia itu tidak pura-pura baik ya. Karena ada orang kelihatan pura-pura baik. Hakim ini dibilang tidak menghormati seorang pun. Artinya pura-pura baik pun tidak. Ya, dia apa adanya. Kamu bisa bayar berapa? Ya, kamu punya apa? Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah tidak ada pura-pura baik lagi. Maka pertanyaan saya, saudara-saudara, kalau saudara bertemu dengan orang yang sudah nggak bisa even sopan santun dan nggak perlu dia merasa pura-pura baik formalitas, apa yang bisa mempengaruhi dia? Cuma satu kan ya, uang. Ya kan, uang. Jadi janda ini kan harus menyuap kalau mau didengarkan atau memberikan uang, ya kan? Tapi problemnya apa saudara sekalian? Janda ini nggak ada uang. Jadi situasi janda ini secara manusia kan jalan buntu kalau kita lihat ya. Nah, maka pertanyaannya apa bisa dilakukan? Kalau saudara tidak mempunyai resources apa-apa dan saudara punya satu kebutuhan lalu yang dihadapi ini seorang hakim yang lalim, apa yang bisa dilakukan? Di sini Yesus mengatakan pelajaran dari janda ini adalah terus minta, saudara sekalian ya. Terus minta, jangan berhenti. Dan dikatakan apa saudara sekalian? Hakim itu menolak terus. Tetapi ayat 4 dikatakan, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan dia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, hakim ini mengabulkan bukan karena hatinya baik ya, tapi karena dia itu jengkel. Perhatikan, Tuhan gak pernah mengabulkan doa karena dia jengkel. Tuhan itu mengabulkan doa karena dia baik. Tapi hakim ini yang jengkel sekalipun terpaksa mengabulkan permintaan janda. Itu Yesus mau katakan. Dari kejengkelan lahir berkat. Ya, itu aja saudara sekalian. Kita bertanya, ya mengapa hakim ini mengabulkan? Ya bukan karena dia baik. Karena dia jengkel dan dia takut terus-terus diganggu sampai nanti janda itu bisa hilang kesabaran ya. Aku diserang, saudara sekalian. Tapi dari perspektif Tuhan Yesus, Yesus melihatnya kenapa dikabulkan? Karena ketekunan sang janda. Dia tidak akan jengkel kalau jandanya nggak terus minta. Dia nggak akan jadi takut diserang kalau janda nggak terus minta. Jadi sebetulnya kuncinya menurut Yesus adalah ketekunan. Ya. Saudara pasti pernah mengalami ada orang yang mengemis, saudara nggak kasih cek apa yang saudara lakukan. Jujur ya saudara dan saya tidak memberi dari kasih. Ya kan? Kita memberi dari jengkel. Kita masih ngasih. Ya kan? Kita tetap memberi loh. Padahal kita jengkel. Atau anak kita yang tekun meminta terus minta kita bilang ini sebenarnya belum waktunya sih ya jangan. Artinya sebenarnya bukan kita nggak boleh lah kasih dia atau kita jangan sampai kasih dia. Tapi karena dia minta terus dia terus bicara lama-lama orang tua kan murah. Udahlah kita kompromi sedikit kita kasihkan. Kita berikan seperti apa? Apa sih poin Yesus saudara sekalian melalui kisah ini? Hakim yang lalim, yang tidak careful, yang jengkel memberikan apa yang sang janda minta. Apalagi Bapa kita di sorga. Sekarang kalau pikir sebentar perikop ini, masa kita nggak mau berdoa sih? Ya segera setelah mengerti poin Yesus di sini, kita pulang akan langsung berdoa. Berdoa dan tidak berhenti berdoa, saya katakan. Dari kejengkelan bisa lahir berkat. Apalagi dari kebaikan hati Bapa di sorga. Itu yang saya katakan. Kita manusia pun nyerah ya kalau diminta terus ya saudara sekalian. Ada satu orang terus saudara tahu ya di Amerika itu orang suka dikirimin brosur, ayo langganan majalah. Kita buang ke tempat sampah kan kita nggak mau. Ada satu kesalahan waktu nge-print undangan itu brosur itu alamat yang sama dikirimkan 9.000 undangan ayo langganan. Saudara orang tersebut ke kantor pos mengatakan saya nyerah deh, saya langganan deh kalau gitu. Kamu jangan kirimin saya lagi begitu. Saudara bayangkan ya, ada itu kejadian beneran ya. Ada satu kesalahan sehingga di print 9.000 permintaan ya apa udah iklan untuk langganan majalah. Saking dia capeknya ngebersihin itu kotak suratnya setiap hari datang undangan ajakan untuk langganan majalah, ya langganan akhirnya berhenti udah. Saudara bayangkan orang yang tidak mau pun terus menerus digituin akhirnya beli.
Saya kira orang-orang yang bekerja di sales harus tahu ya. Telepon, dibanting teleponnya. WA di blok ya, pakai nomor lain. Sekarang pernah nggak dapat WA dari institusi yang sama, agen yang berbeda? Ya, ketekunan itu di dunia bisnis begitu, dalam hidup kita sehari-hari, dalam anak-anak kita begitu, ya, bisa dengan teknologis begitu. Sebenarnya Yesus mengatakan prinsip yang sama juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Bukan berarti maksudnya adalah kita doa yang minta tidak baik, doa enggak, tapi kita minta yang baik. Ya, dan Tuhan memberikan sesuai kehendak. Tetapi intinya, jangan menyerah dalam berdoa. Ya. Jangan sampai kita itu Tuhan gak peduli. Sekarang hakim yang tidak peduli pun memberi loh. Ya, jadi sebenarnya Lukas 18 ini, saya kalau setiap kali bisa hidupkan doa saya itu menjadi kekuatan. Kisah ini yang selalu menjadi kekuatannya untuk saya kembali berdoa dengan tekun dan semangat. Gitu, ya. Dan kita kalau teruskan sedikit saudara sekalian, kita lihat kontras antara Bapa di sorga dan hakim yang lain. Hakim yang lalu itu kan tidak adil, tidak peduli, dan tidak belas kasihan sebetulnya. Ya. Sama sekali tidak ada. Sedangkan Bapa di surga kan sebaliknya, dia adil, dia peduli, dan dia penuh dengan belas kasihan. Dan kata lain Tuhan tuh selalu menepati janjinya kepada kita. Ya, jadi kenapa sih kita nggak minta? Itu kan problem. Itu kan satu pertanyaan yang mengherankan saudara sekalian. Hakim yang tidak adil pun memberikan, ya kan? Ada jalan minta. Sekarang kita minta kepada Bapa di surga yang memang ready to give gitu ya, siap memberi. Itu sebenarnya lebih gampang. Kenapa kita nggak berdoa dengan tekun? Itu satu pertanyaan. Ya. Sekarang kita boleh lihat ya sifat Tuhan di sini. Tuhan itu adil. Artinya apa? Seperti jaga ini minta, belalah perkaraku. Tuhan itu selalu membela hak kita kalau kita ditindas. Ya. Nah, ketika kita sering merasa nggak berdoa itu berdaya karena penganiayaan, ketidakadilan dan sebagainya, Yesus berkata apa? Berdoa. Orang suka berkata, saya jadi orang Kristen ya, misalnya ditindas begitu. Pertanyaan saya, ya benar itu semua benar, tapi sudah tidak berdoa. Karena terusan yang bisa mengabulkan dan memberikan keadilan kepada kita, ultimately pada akhirnya adalah Bapa di surga. Jadi kita harus ingat Tuhan itu adil, saudara sekalian. Yang kedua, jangan lupa Tuhan itu kasih. Saudara jaga dalam kisah ini kan anonim, saudara dan saya nggak tahu namanya kan, itu pun dapat loh itu saudara sekalian, dapat keadilan. Apalagi saudara dan saya Tuhan kenal kita dan pilih kita satu persatu ya, dia tahu nama kita. Ya kan kita tuh umat pilihan Tuhan. Jadi saya katakan begini ya, kadang-kadang kita minta kepada orang itu gak ready memberi, tapi akhirnya memberi karena kita terus minta. Betul? Tuhan itu mau memberi. Saudara sekalian, Tuhan itu mau memberi. Jadi sebenarnya kalau kita minta saja dengan takut sedikit, Tuhan pasti kasih, gitu ya. Tentu apa yang sesuai dengan kehendak ya, tetapi harus saja orang bisa lebih lagi. Dan tentunya yang berikutnya Tuhan itu bijaksana, saudara sekalian. Waktu Tuhan, rencana Tuhan jelas melampaui waktu dan rencana kita. Tapi saya berharap ya kita itu betul-betul menghayati ya perumpamaan hakim yang alim dan jaga dari sini. Betul sangat indah sekali ya. Saudara pernah nggak sebagai orang tua kalau saudara sudah menjadi orang tua ya? Pengen sekali anak minta sesuatu pada saudara. Kalau saja dia buka mulut, ya kan? Pernah nggak saudara-saudara? Pak, belikan saya makanan kesukaan saya dong, gimana? Saudara dan saya pasti senang ya. Oh, dan happy kita belikan. Tapi nggak pernah minta ya. Nah kalau dibelikan, nggak mau berterima kasih juga. Betul kan saudara sekalian, kan beda relasinya gitu. Tapi kalau anak kita minta, Pak belikan dong sekalian lewat kan, Bapak pulang ke rumah lewat situ itu restoran makanan kesukaan saya pengen sekali makan itu. Karena saya pasti dengan senang hati. Kan begitu kita sampai rumah, dia bilang terima kasih, lebih senang lagi. Ya, itu kan kita ya, kita aja sebagai bapak atau orang tua di dunia seperti itu. Apalagi Bapak di surga. Itu mau memberi saudara sekalian. Tapi kita mesti rajin minta. Ya kata kita mesti rajin minta. Kalau ada orang berpikir, saya nggak mau merepoti Tuhan, masalah itu saya. Ya, kalau ada orang punya budaya seperti itu, ya saya tidak mau merepoti Tuhan kan. Gini-gini kan kita nggak perlu, kita nggak perlu minta Tuhan. Tuhan tuh banyak urusannya. Karena itu adalah pikiran yang keliru. Ya. Sangat-sangat keliru dan tidak akitabiah. Karena kita adalah anak Bapa di surga, kita boleh minta segala hal. Ya. Kita boleh minta apa saja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan itu adalah privilege, satu hal istimewa yang Tuhan berikan kepada kita.
Dan berikutnya saudara sekalian, karena Tuhan itu adil, kasih dan bijaksana, tekunlah berdoa bahkan ketika kita merasa doa kita nggak dijawab. Ya, jadi Tuhan itu peduli dan mengasihi kita tidak seperti hakim yang lain. Dan Tuhan mencari waktu terbaik untuk memberikan, bukan cari-cari alasan nggak memberikan. Kadang-kadang kalau kita meminta sesuatu ya, orang tidak mau kasih alasannya banyak ya. Maaf loh waktunya. Ini. Tuhan itu nggak cari-cari alasan untuk tidak memberikan, saudara sekalian. Dia hanya mencari waktu the best. Kapan memberikan? Nah, pertanyaannya sekarang kepada sesuatu yang praktis. Gimana sih saudara dan saya bisa tekun berdoa ya? Yang pertama adalah personal ya, jangan abstrak. Jadi kalau kita mau akrab sama Tuhan itu jangan cuma ngomong Tuhan terima kasih ya untuk segala berkatnya. Disebutkan berkatnya apa? Betul nggak saudara sekalian ya? Hari ini berkatnya apa? Jalanan nggak macet Tuhan. Hari ini saya ke PA jalanan tidak macet. Hari ini Tuhan memberkati saya memberkati. Kita mesti personal. Kita nggak bisa cuma apa ya? Jangan sampai hubungan itu formal. Kita tahu ya hubungan formal itu abstrak gitu. Jadi ngomong sama Tuhan abstrak gitu kan. Tuhan terima kasih aku di dosa saya. Dosa apa? Dosa apa yang kita bisa yang kita minta ampun pada Tuhan? Hari ini saya jangan menyakiti istri saya dan kata-kata saya. Ya sebutkan. Ya kan? Saya juga tidak menjalankan tugas sebagai orang tua kepada anak-anak. Kita sebutkan dan sebagainya. Jadi personal, saudara sekalian jangan abstrak. Yang kedua, adakan waktu doa yang rutin ya. Jadi manusia itu kita memang perlu sesuatu yang rutin. Buktinya setiap minggu ibadah. Ya. Jadi kalau ada orang berkata, wah nanti kita baru merasa perlu baru kita adakan lah. Wah akan jalan ya. Kita memerlukan rutinitas saudara sekalian. Tapi intinya begini, Yesus mengatakan kalian itu gak usah takut. Tuhan pasti mendengarkan doa kalian, memberikan yang terbaik. Cuma kalian minta dengan tekun. Ya kan beberapa hal itu gak akan diberikan kalau kalian gak minta. Kan gitu intinya Tuhan Yesus katakan. Tapi kemudian Yesus mengatakan begini, itu bagian dari Tuhan, Tuhan pasti laksanakan. Bagian dari kita apa? Kalau anak manusia datang di muka bumi, ayat 8. Adakah ia mendapati iman di bumi? Nah itu kan pertanyaannya bagian kita. Kita tuh sungguh-sungguh percaya gak? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Kalau anak manusia datang di muka bumi, akankah dia mendapati iman? Maksudnya apa sih? Iman di sini dalam relasi dengan doa. Jadi waktu nanti Yesus datang 2 kali, saudara dan saya lagi berdoa nggak? Nah, itu pertanyaannya. Saya yakin jawabannya iya. Kalau saudara dan saya adalah umat pilihan, begitu kita mendengar ya ada suara sangkakala misalnya ya, kemudian kita mendengar bunyi dan sebagainya, saudara saya pasti berdoa. Ya kan? Nah mungkin kita apa itu begitu kan? Pasti kita berdoa karena kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang 2 kali. Nah itu sebenarnya waktu Yesus datang 2 kali, orang pilihan akan ditemukan sedang berdoa. Itu iman maksudnya ya. Kita nggak akan berani lagi Yesus datang 2 kali, katakan kita nonton film ya, film seri asik. Tiba-tiba kita mendengar suasana yang dahsyat gitu, pasti kita berdoa. Pasti saudara sekalian ya. Nah itu yang Yesus mau ajarkan ya. Jadi saudara-saudara kalau kita akan berdoa, bacalah Lukas 18 ayat 1 sampai 8 lagi. Ya. Tuhan itu mau memberi, asal kita mau minta. Dan kita kalau minta jangan minta sekali ya, minta dengan tekun. Jangan menyerah saudara sekalian ya. Karena ketika belum diberikan, itu adalah cara Tuhan terus mempoles kita menjadi berdoa yang tekun. Saya yakin kalau kita mendoakan keluarga kita yang belum percaya, doakan terus. Ya. Saya mendoakan orang tua saya 6 tahunnya, 7 tahunnya Tuhan jawab. Mungkin ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi jangan berhenti berdoa hanya karena mereka belum jadi Kristen, belum jadi pengikut Yesus. Keep praying gitu, saudara sekalian. Ya, karena Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, setelah bagian ini, kemudian Yesus masuk kepada satu bagian tentang kerendahan hati, yaitu Yesus memberkati anak-anak, saudara sekalian. Siapa yang perlu perumpamaan ini? Ya, sebenarnya orang yang merasa maaf ya, bukan bagian anak-anak, tetapi mengenai 2 orang Farisi, ya, orang Farisi dan pemungut cukai di Bait Allah, saudara sekalian. Siapa yang perlu perumpamaan ini? Yang merasa diri benar dan menghina orang lain, itu orang Farisi, ya. Dan yang merasa tidak perlu belas kasihan Tuhan. Setelah tadi di ayat 1-8 kita sudah bicara berdoa dengan tekun ya. Di bagian ini ditambahkan oleh Yesus. Kalau kita berdoa itu kayak pemungut cukai. Maksudnya apa? Dengan rendah hati. Ya jadi
Orang Farisi doanya kan, Tuhan, aku ini bersyukur kepadamu, aku tidak sama dengan semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan berzina, bukan pemungut cukai ini, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah itu doanya kayak begitu, saudara sekalian. Dia doa, tapi doanya seperti itu. Saudara, ada satu fakta menarik ya. Biasanya pemungut cukai itu kebaikan Allah bukan buat berdoa. Di sini Yesus mengatakan perumpamaan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi ya, pemungut cukai biasa ke bait Allah untuk berdoa. Untuk apa saudara sekalian? Yang cuan ya, itu cari untung. Saudara, pemungut cukai itu kan sama masyarakat ya. Mereka dianggap pengkhianat begitu. Orang Farisi itu kan orang terhormat, rajin berdoa dan rutin berpuasa. Tapi kenapa doanya nggak dibenarkan oleh Tuhan? Katanya lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang salah dengan doa orang Farisi? Itu pertanyaan kita. Salahnya itu apa? Saudara kalau baca ayat 11 ya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan merampok, bukan orang lain, bukan berzina, bukan seperti mengucapkan aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Salahnya doanya itu apa, saudara sekalian? Kebanyakan aku, ya self-centered tuh ya, ngomongnya aku kebanyakan, saudara sekalian ya. Bukan berarti kita kalau doa, aduh, aku bukan, tetapi saudara lihat dong isi doa dia ya. Kalau dilihat, Yesus menceritakannya begini, orang Farisi itu berdirinya tuh sendiri gitu, berdirinya sendiri, saudara sekalian. Dia tuh merasa dia tuh tidak seperti orang lain. Lalu isi doanya tentang apa? Tentang diri, bahkan kepada diri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat doa orang Farisi, dia bukan sedang ngomong dengan Tuhan. Pertanyaan saya, dia ngomong sama siapa, saudara sekalian? Saudara bayangkan kalau orang berdoa begini ya depan saudara, ya Tuhan, saya bersyukur kepadamu, saya ini orangnya suci, rendah hati, ya mencintai Tuhan dibandingkan orang lain. Saya juga nggak seperti teman-teman yang ada di sini. Ya. Saudara, kalau saya ada orang berdoa seperti itu, kesan saudara, dia lagi ngomong sama siapa? Kira-kira dia ngomong sama siapa? Iya, dia bukan ngomong sama Tuhan. Ya. Artinya itu bukan doa. Itu bukan doa. Ya, jadi dia tidak sedang bicara dengan Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak minta apa-apa dari Tuhan. Nggak minta aja, saudara sekalian. Biasanya doa itu mulai dengan pengakuan dosa kan ya, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Dia enggak. Di sini enggak ada. Jadi dia berdoa tentang diri, kepada diri, oleh diri. Dia ini beda dari orang lain ya, spiritual superman gitu. Maka hasilnya adalah dia tidak didengarkan. Doanya tidak didengarkan, sekalipun dia itu adalah orang Farisi. Agustinus itu pernah berkata satu perkataan yang menarik ya. Doa ini adalah seperti orang Farisi itu seperti orang pergi ke dokter, bukan untuk berbicara tentang penyakitnya, tapi tentang penyakit orang lain. Itu sebabnya dia tidak sembuh. Pemungut cukai jujur tentang penyakitnya, maka dia pulang dan disembuhkan. Saudara, banyak orang ke dokter ya. Ya saudara hari ini ke sini untuk mau ada keluhan apa? Dok, sebetulnya saya bukan mengeluh tentang penyakit saya. Saya mau tanya tentang ini loh, adik saya ini loh. Dia tuh kenapa suka batuk-batuk ya? Kenapa adiknya yang pergi, saudara sekalian ya? Kenapa dia yang pergi? Kan lucu sekali ya, orang lain sakit dia yang pergi. Nah, orang Farisi itu, kata Agustinus, itu seperti orang ke dokter, tapi bukan bicara penyakit, tapi bicara penyakit orang lain. Maka setelah pulang, resepnya bukan buat dia, bukan resepnya buat orang lain, maka dia tidak disembuhkan. Jangan sampai saudara sekalian kita berdoa pada Tuhan bicara tentang orang lain. Dalam artian kita tidak bercerita tentang apa masalah kita sendiri. Charles Spurgeon mengatakan orang ini hebat sekali ya, minta apapun juga dari Tuhan. He is too good to be saved. Artinya apa? He is not saved. Dia nggak diselamatkan. Kalau kita boleh simpulkan, spirit orang Farisi itu apa sih, saudara sekalian? Self-righteous. Aku ini benar. Yang kedua, compare. Aku nggak seperti, nah itu loh, kata-kata itu ya. Aku nggak seperti pemungut cukai ini. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan berzina, dan sebagainya. Jadi compare, saudara sekalian. Dan tentunya self-congratulate ya, memuji diri sendiri. Giving and doing so much ya, to God. Saudara sekalian, ini adalah kelemahan ya daripada doa
orang Farisi dan sikap-sikap yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah sebaliknya kalau kita masuk kepada doa pemungut cukai di ayat 13, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul diri berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah pertanyaannya saudara sekalian, doanya ini indah sekali ya. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Dikatakan dia berdiri jauh-jauh. Gak berani dia berdiri dekat baik Allah ya, dia berdiri jauh-jauh. Fokus doa orang pemungut cukai adalah pada permasalahannya, his problem, bukan problem orang lain. Ya, bukan problem orang lain. Tuhan, inilah aku, kasihani orang lain. Tidak, saudara-saudara, dia mengatakan ini aku, kasihanilah aku. Dia fokus pada dosanya, dia bicara dosanya, bukan bicara dosa orang lain. Dan dia memohon belas kasihan Tuhan, ya, mercy. Itu kata yang indah, yang mengingatkan kita akan satu benda di dalam bait Allah, di dalam tabut perjanjian ya saudara sekalian ya. Di atasnya itu darah dipercikan. Dan itu disebut dengan tahta belas kasihan, tahta kasih karunia. Dari situ datang pengampunan Tuhan ya oleh karena darah Kristus. Sehingga apa yang terjadi saudara sekalian, pemungut cukai dibenarkan. Ya, pemungut cukai dibenarkan. Dan seperti kita baca dari surat Roma, dibenarkan itu kan artinya dideklarasikan benar dalam legal standing dengan Tuhan ya. Dan sebetulnya kesimpulan Yesus ini bikin orang shock. Kok orang Farisi doa nggak maju ya istilahnya, tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kok pemungut cukai malah dibenarkan oleh Tuhan doanya? Ya. Saudara sebetulnya inilah ya, inilah cara seseorang diselamatkan, yaitu mengaku dosa, percaya pada belas kasihan Tuhan dalam Kristus, dan dia dibenarkan. Jadi ini perumpamaan yang indah, mengingatkan kita ya tadi soal janda dan hakim yang lain berdoa dengan tekun, jangan berhenti. Dalam bagian ini kita diingatkan rendah hati lah ya dalam berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap kesadaran kita orang berdosa, kita mohon ampun dan mintalah kepada Dia. Dan berikutnya saudara sekalian, menarik sekali saat itu setelah Yesus berbicara mengenai perumpamaan janda dan hakim yang lain, kemudian perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, ayat 15 mengatakan datanglah orang bawa anak-anak yang kecil pada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang itu. Dan saya ingin kita melihat ya dalam bagian ini ada 3 sikap kepada anak-anak. Dari sudut orang tua, mereka tuh rindu anak mereka diberkati. Saya kira kita yang sudah jadi orang tua punya hati, bisa mengerti hati ini. Kita bawa anak-anak kita ke gereja supaya mereka diberkati dan diajarkan Tuhan. Ya, supaya mereka itu bertumbuh jadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Dari sudut Yesus, Yesus cinta anak-anak. Kalau orang serem, ya orang itu sangar ya. Maksudnya tidak bersahabat sih. Kira anak-anak juga nggak mau datang ya. Kalau anak-anak itu datang kepada Yesus, berarti Yesus itu mencintai anak-anak. Anak-anak kan bisa merasakan. Kemudian sedangkan murid-murid menganggap anak-anak tidak penting. Maka respon Yesus ayat 16, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Ini satu kalimat yang penting ya, sebab mereka orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Itulah implikasinya apa sih dari perkataan Yesus ini? Saya kira yang pertama, gereja itu perlu memperhatikan pelayanan anak secara khusus. Kita kalau percaya pada Tuhan Yesus, kita itu sangat peka kepada hati Yesus. Kita tahu selalu dalam hati Yesus ada tempat buat anak kecil. Ya sehingga dia marahin murid-murid. Bayangkan para rasul dimarahin di depan umum. Stop, kamu jangan marahin anak-anak datang padaku. Ya, kita biasa marahin anak kecil atau orang dewasa, betul kan? Yesus marahin orang dewasa depan anak kecil. Artinya di dalam hati, bukannya saya katakan kita lakukan itu ya, tapi saya katakan di dalam hati Yesus ada tempat buat anak kecil. Dan kita sudah pernah bicara bagaimana Yesus mengatakan barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak ini, lebih baik batu kehilangan diikat-ikatnya dan diterlantar ke dalam laut. Jadi ada tempat di hati Yesus buat anak-anak, itu sebabnya gereja perlu memperhatikan banyak anak secara khusus. Yang kedua,
Jadi gereja juga perlu mencurahkan sumber daya serius untuk pelayanan anak. Saudara jujur perhatikan ya. Salah satu yang membuat beberapa gereja bisa berkembang itu karena mereka memperhatikan pelayanan anak. Dan itu saya perhatikan. Saya masuk ke satu gereja, saya nggak sebut namanya. Ketika saya masuk, saya diperlihatkan ruangan-ruangan, saya sangat impress. Yang saya impress itu apa? Ruangan anak-anak. Wah, saya bilang, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dirancang sedemikian sampai anak-anak merasa echo. Dan itu sangat membantu pelayanan gereja. Sangat membantu pelayanan gereja di masa pandemi ini, saudara sekalian. Ya. Jadi, ini adalah bagian yang kita perlu perhatikan. Ya, gereja perlu mencurahkan sumber daya serius untuk pelayanan anak. Jadi jangan merasa buang uang kalau kita harus meningkatkan pelayanan anak. No, it's not wasting. Itu betul-betul adalah menginvest untuk masa depan pekerjaan Tuhan di gereja itu. Yang ketiga, jangan sampai anak-anak terhalang datang kepada Kristus di tengah kehidupan gereja. Kita tahu menjangkau anak muda sekarang buat gereja sebuah tantangan. Biarlah kita sebagai gereja juga bisa memikirkan bagaimana supaya anak-anak, termasuk juga anak muda ya, tidak terhalang datang kepada Kristus di dalam kehidupan gereja. Dan fakta keempat yang kita harus ingat, banyak orang diselamatkan justru ketika mereka masih anak-anak. Jadi sama sekali pelayanan anak itu penting. Sama sekali pelayanan anak itu jangan dianggap tidak penting, saudara sekalian. Karena banyak orang selamat ketika dia waktu anak-anak. Dan banyak orang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan ketika masih anak-anak. Ya. Jadi kita nggak tahu ketika satu gereja mengalokasikan resources yang signifikan untuk pelayanan anak. Saudara dan saya tidak tahu di antara mereka itu siapa yang jadi pastor Taylor, ya, siapa yang akan menjadi misionaris, siapa yang menjadi pengkhotbah yang menggoncangkan dunia, siapa yang menjadi orang-orang misionaris yang menyebarkan Injil. We don't know. Itu pelayanan yang penuh dengan potensi dan janji Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Yesus mengingatkan kita ya, jangan halangi anak-anak itu datang kepada kita. Saya kadang diundang ke dalam satu ibadah di mana anak-anak ikut dalam kebaktian. Lalu orang yang undang tanya saya, Pak, apakah Bapak anak kecil yang suka berisik itu masuk kebaktian? Saya bilang saya senang. Selama masih ada tangisan anak, teriakan anak, gereja itu ada masa depan. Kalau ada tangisan anak kan kita bingung kan. Jadi sebetulnya ketika ada bayi menangis, saya kira waktu di Amerika juga, saya bilang semua yang bawa baby masuk aja ke dalam, semua yang lain jangan terganggu lah. Kalau babynya nangis-nangis sedikit, paling kalau kebanyakan nangis ya keluar. Kalau cuma nangis dikit-dikit, itu menghiburkan sekali sebetulnya ya. Artinya memang jangan halangi anak-anak datang kepada Tuhan. Kalau anak mau ikut kebaktian, kenapa nggak boleh? Meskipun dia belum ngerti. Kenapa dia dianggap mengganggu? Saya nggak mengatakan tiap minggu kita mesti begitu, tapi sebulan sekali, 2 bulan sekali kan boleh anak masuk. Masa dari kecil sampai remaja nggak pernah merasakan gereja? Merasakannya apa? Kelas sekolah minggu, kelas remaja. Itu kan bukan dalam pengertian church, saudara sekalian, itu bangunan gereja. Tapi suasana church itu kan everybody berkumpul. Waktu Tuhan memberikan hukumnya pada Musa, ajarkan pada anak-anakmu hukum ini. Itu ada anak-anak nggak, saudara sekalian, yang hadir? Pasti ada. Waktu di surat perjanjian baru dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Anak-anak ada nggak di situ? Pasti ada. Kalau enggak ada gunanya membacakan itu kan anak-anaknya nggak ada. Ya kan? Jadi mari kita memasukkan anak-anak sekarang dalam kehidupan gereja sesuai dengan kebutuhan dan situasi gereja kita masing-masing ya. Tapi ini suatu prinsip yang kita perlu ingat dari hati Tuhan Yesus terhadap anak. Dan satu hal lagi, Yesus mengatakan, apa yang kita bisa pelajari dari iman anak-anak ya? Yesus katakan kalau tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, tidak masuk ke dalamnya. Yang pertama, kehausan. Karena anak-anak itu suka cerita, suka dengar cerita. Ya, dan anak-anak itu haus mendengar kisah tentang Yesus. Jujur ketika anak kita remaja, kita cerita tentang Yesus, mereka sudah sering dengar lagi. Tapi waktu mereka kecil kan mereka senang. Ya, itu sebabnya ketika guru-guru sekolah minggu, orang tua menceritakan dengan sangat menarik, itu luar biasa. Ya. Sedangkan kita orang dewasa itu udah bosan ya, tidak tertarik mendengar anak dari kecil sudah mendengar tentang hal ini. Nah itu yang pertama kita melihat anak-anak itu haus ya. Biarlah kita juga punya sikap seperti anak-anak haus. Haus dari sekalian. Yang kedua, iman yang sederhana. Anak-anak kan cuma perlu dikasih tahu begitu kan, firman Tuhan ngomong begini. Ya enggak.
Tapi sesudah remaja dia nggak tentu bisa terima. Kenapa? Why? Ya kan? Kita itu melewati pertumbuhan anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Tapi Yesus mengatakan pada satu kali setiap orang Kristen itu harus punya hati seperti anak-anak. Ada satu titik di mana kita nggak bisa tanya why. Kita just terima itu firman Tuhan. Tentunya kita nggak bisa memperlakukan anak remaja kita seperti ini. Mereka akan marah. Mereka tanya why, kenapa ini, kenapa itu. Ya, tetapi pada akhirnya orang harus menerima, saudara sekalian. Yang ketiga, ketulusan. Saudara, anak-anak sulit pura-pura ya. Jadi kalau saudara perhatikan, aktor itu sulit sekali cari aktor anak. Karena anak tuh nggak bisa pura-pura. Aktor dewasa lebih banyak ya. Dan berikutnya adalah ketergantungan penuh. Seperti anak-anak bergantung kepada orang tuanya, kita bergantung kepada Tuhan secara penuh. Jadi ini ada 4 sikap ya, 4 sifat saudara sekalian yang kita perlu belajar dari anak-anak ya. Haus, simple faith ya, iman sederhana, ketulusan ya, nggak pura-pura begitu kan ya, dan full dependence, ketergantungan, total dependence, ketergantungan penuh kepada Tuhan. Saya kira indah sekali ya kalau kita bisa setiap kali bangun lalu kemudian berkata, Tuhan, saya nggak bisa melewati hari ini tanpa Engkau, tidak bisa jadi orang tua hari ini tanpa Engkau, tidak bisa jadi suami istri tanpa pertolongan dan anugerah-Mu. Saya kira itu satu hal yang sangat indah. Saudara sekalian, ini kontras ya. Tadi kita sudah bicara mengenai kontras orang Farisi dan pemungut cukai, dan kita sudah bicara anak-anak, dan kita diperhadapkan berikutnya dengan seorang pemuda yang kaya. Ada seorang pemimpin berkata kepada Yesus, bertanya pada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, saya mau berhenti sebentar di sini. Kita sudah melihat kontras antara pemungut cukai dan orang Farisi. Dan sekarang kita dihadapkan dengan kontrasnya apa? Anak kecil yang tadi, anak-anak, dan orang muda yang kaya. Bedanya apa? Anak-anak menerima Yesus sebagaimana adanya. Mereka nggak kritik-kritik kan? Mereka nggak tanya-tanya kan? Ya udah Yesus, Yesus, begitu kan? Pemuda yang kaya ini mau menerima Yesus sesuai standar pribadinya. Nah, itu problemnya saudara sekalian. Dia menyebut Yesus guru yang baik. Lalu dia bertanya, perbuatan apakah yang mesti kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Ini kan pertanyaan yang salah, saudara, dan saya sudah tahu. Kenapa? Karena dia merasa orang bisa diselamatkan dapat hidup kekal dengan satu perbuatan istimewa. Apalah Tuhan kasih tahu saya? Ya, karena dia merasa sudah taat kepada Taurat sejak kecil. Yesus kan mengatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia mengatakan semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Waduh, apalagi yang masih kurang? Saudara sekalian, ini salah pengertian. Ya. Dia merasa selamat itu karena perbuatan. Nah, sekarang Yesus mengoreksinya. Yang pertama, soal sebutan guru yang baik. Saudara, saya mau tanya, salahnya apa dia ngomong guru yang baik? Menurut Yesus. Good teacher. Salahnya apa dia menyebut itu good teacher? Kalau dia menyebut Yesus teacher, kira-kira Yesus koreksi dia nggak? Nggak, ya. Banyak orang ngomong sama Yesus guru kan ya. Tapi kenapa ketika Yesus mengkoreksi dia? Saudara sekalian, kalau Yesus hanya guru, berarti dia ya hanya guru ya. Kalau dia itu disebut guru yang baik, kalau dia guru, dia nggak bisa disebut baik. Karena yang baik cuma Tuhan. Kalau mau nyebut dia baik, harus lebih dari sekedar guru. Ya, kalau dia memang baik, he's more than a teacher. Ya, jadi Jesus is more than is more than good sebetulnya. Salah ketik saya. Jesus is more than good ya. He is God. Yesus itu lebih dari sekedar baik. Dia itu Allah. Itu koreksi pertama. Ya, itu ada salah ketik saudara sekalian. Harusnya Jesus is, bukan Jesus is not ya. Kalau di Zoom saya bisa coret, di sini saya nggak bisa coret saudara sekalian ya.
Yang kedua, saudara sekalian, tuntutan keselamatan oleh perbuatan. Ya, dia katakan kalau mau diselamatkan harus melakukan. Yesus mengatakan kalau mau diselamatkan oleh perbuatan harus melakukan 10 perintah Allah. Saudara kalau lihat perintah-perintah Yesus sebutkan itu menarik ya. Yesus nggak sebutkan semua. Tapi intinya begini loh. Kalau orang mau pakai jalan perbuatan, saya udah pernah bicara juga waktu kita bahas Roma, itu harus 100% ya. Harus sempurna, intinya begini, all or nothing. Nggak bisa begini loh, saya lakukan 5 perintah Tuhan, 5 lagi anugerah Tuhan. Nggak ada. Kalau mau lakukan perintah Tuhan untuk diselamatkan, lakukanlah semuanya dengan sempurna. Kalau nggak bisa, bersandarlah pada anugerah Tuhan dan percaya pada Yesus. Kalau lewat perbuatan itu harus 100%. Atau sama sekali tidak lewat perbuatan ya. Jadi selalu ada antitesis saudara, dan saya mengerti grace versus work. Seperti air dan minyak tidak bisa dicampurkan, nggak bisa saudara sekalian ya. Kita bisa mencampurkan air dan alkohol ya, prosentasenya berkurang. Tapi kita nggak bisa mencampurkan air dan minyak karena mereka tidak compatible. Anugerah dan perbuatan baik itu tidak compatible untuk keselamatan. Salah satu saja, kalau orang mau pakai perbuatan 100% harus ya. Kalau dia tidak bisa, hanya oleh anugerah, sola gratia. Kita baru rayakan reformasi kemarin ya, 31 Oktober. Nah saudara sekalian, pemuda yang kaya ini punya konsep yang salah. Yang pertama apa? Eksternal. Dia merasa begini, semuanya sudah kuturuti sejak masa kecil. Artinya apa tuh? Artinya dia tidak pernah bersalah, dia katakan. Kepada 10 hukum Taurat saya nggak pernah melanggar. Kenapa dia bisa punya konsep gitu? Karena bagi dia hukum Taurat cuma tingkah laku eksternal. Padahal Taurat juga mengatur masalah hati. Nah itu Yesus bicara. Ya kan? Dia keliru saudara sekalian. Dia merasa Taurat itu cuma masalah eksternal. Saya nggak pernah kurang ajar sama orang tua. Saya nggak pernah bohong. Saya nggak pernah menyeleweng dalam pernikahan saya. Enggak. Ya. Nah kalau pemuda kaya ini tahu bahwa Taurat juga bicara masalah hati, nggak mungkin dong dia berani ngomong semuanya sudah kuturuti dari kecil. Saudara, mana ada di antara kita berani berkata begitu ya. Dia akan berkata seperti pemungut cukai, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Yang berikutnya kesalahan dia adalah konsep akumulasi. Nah, saya udah melakukan ini. Saudara, coba kita lihat ya, berapa perintah Yesus sebutkan. Jangan berzina, perintah ke-7. Jangan membunuh, perintah ke-6. Jangan mencuri, perintah ke-8, 6, 7, 8 ya. Jangan ucapkan saksi dusta, perintah ke berapa? 9. Lalu hormati ayahmu, ibumu, perintah yang ke-5 ya. Pertanyaan saya, Yesus tidak sebutkan yang mana? 1 sampai 4 dan paling penting apa? 10. Paling penting 10. Karena dari seluruh perintah Allah yang bicara hati cuma satu secara langsung. Nomor 10. Jangan mengingini. Saya mau tanya, perbuatan mengingini itu apa? Enggak ada kan? Kalau saya udah ngambil, mencuri dong. Perintah ke-8. Betul saudara sekalian? Kalau misalnya seseorang mengambil istri orang lain, berzina. Perintah ke-7. Mengingini itu apa? Itu masalah hati dan pikiran, internal. Maka Yesus nggak sebutkan. Dan dia merasa confident sekali. Semua sudah kuturuti, ya kan? Maka saudara sekalian, Yesus nggak sebutkan itu dan dia merasa sudah lakukan. Tapi sebenarnya Yesus mengatakan sebenarnya enggak juga sih. Ya kamu perintah ke-10 itu, ini bahasa saya ya, perintah ke-10 itu kamu gagal. Karena tuh kamu punya keinginan banyak sekali ya, keinginan ketamakan begitu loh saudara sekalian. Jadi sekali lagi dia minta perbuatan apa Tuhan? Kasih tahu saya. Satu aja. Ya, ini khusus untuk pemuda kaya ini loh Yesus ngomongnya, bukan untuk kita ya. Yesus mengatakan untuk kamu jual hartamu. Bagikan kepada orang miskin, ikut Yesus dan beroleh harta di sorga. Nah, saudara, Yesus berikan, dia kan tanya satu perbuatan apa? Yesus katakan, mau pakai perbuatan. Oke, jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin, kamu ikut saya. Itu satu perbuatan kalau masuk surga, saudara sekalian ya. Ternyata jawaban dia apa? Wah, nggak bisa. Ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah.
Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, khusus untuk pemuda kaya ini, hartanya menghalangi dia ikut Yesus. Ya, ini kan bukan syarat perbuatan baik sebetulnya ya. Jadi Yesus bukan mengatakan, oh kalau kamu bisa lakukan ini, kamu masuk surga loh. Enggak loh, Yesus mengatakan begini, kamu ikutlah aku. Masuk surga tetap karena ikut Yesus. Cuman yang menghalangi kamu ikut saya, itu hartamu. Jadi kalau kamu singkirkan semua itu dan jadi berkat buat orang-orang miskin begitu kan ya, kamu bisa ikut aku dan bisa diselamatkan. Jadi sekali lagi ini tidak mengajarkan keselamatan lewat perbuatan baik. Ini adalah bicara menyingkirkan berhala yang menghalangi dia ikut Yesus. Hidup kau kan tetap lewat percaya pada Tuhan Yesus, bukan karena menjual harta begitu ya. Nah, mendengar hal ini pemuda ini menjadi sedih ya, dia nggak bisa ikut Yesus. Wah, nggak bisa. Saya pikir sedang melakukan satu perbuatan, that's it. Selesai, saya udah gak usah mikirin lagi. Tapi Yesus minta ikut dia gak bisa, saudara sekalian. Tapi respon Yesus itu ayat 24 luar biasa ya. Yesus memandang dia dan berkata, saudara pertanyaan saya, Yesus memandang dia dengan mata dan wajah seperti apa? Kasihan, ya, dengan kasih loh ya. Jadi Tuhan Yesus gak benci dia loh, jangan salah. Yesus gak tertawain dia, kamu gak bisa gara-gara harta, gak ada loh. Tuhan Yesus tuh tidak punya hati seperti itu. Yesus betul memandang dia dikatakan dengan kasih. Saudara kalau baca Injil lain, Yesus mengasihi dia dan berkata. Jadi Yesus punya hati untuk pemuda kaya ini sebetulnya ya. Yesus sedih sebenarnya ya saudara sekalian ya. Kenapa? Karena kok kamu gak memikirkan keselamatan jiwamu. Dan Yesus punya perkataan yang menggemparkan kita. Saya yakin kalau kita di sana juga kita berespon. Lebih mudah ulu unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Saudara sekalian, Petrus kan nelayan. Yakobus, Yohanes kan anak orang kaya, punya restoran. Iya kan? Bisa sampai ke dalam pelataran bait Allah waktu Yesus diadili. Kalau Yohanes bukan anak orang kaya, bagaimana bisa? Ya tentu murid-murid Yesus berkata, Tuhan kalau begini, siapa yang bisa diselamatkan? Unta aja gak bisa lewat lubang jarum. Dan itu katanya lebih mudah begitu kan, kata Yesus kan. Maka Yesus mengatakan pada suatu titik, saudara sekalian, Yesus mengatakan, memang kamu merasa impossible. Tapi saya katakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kembali menegaskan keselamatan itu 100% anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan saudara dan saya. Karena kalau mengandalkan kehebatan kita bisa jual harta semua pun, kita nggak bisa. Ya, itu betul-betul semua anugerah Tuhan ya. Jadi ini yang kita syukuri adalah keselamatan adalah 100% anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Dan tentu murid-murid terhibur ya. Oh, akhirnya lega juga. Kalau enggak kita bingung. Pemuda ini mentaati firman Tuhan. Dipandang sebagai orang religious. Baik begitu ya. Dia lakukan perintah Tuhan. Dia hormati orang tuanya. Yesus mengatakan dia gak selamat. Gimana kita? Yesus mengatakan justru yang nyelamatin Tuhan. Bukan manusia. Ya, jadi jangan mengandalkan kebaikan diri kita. Ya. Tetapi saudara sekalian, kemudian Petrus berkata begini, menarik sekali ayat 28. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Saudara sekalian, Petrus mengatakan, Tuhan, kita ini ikut kamu salah gak sih? Kami itu udah ninggalin semuanya loh. Lalu Yesus berkata kepada Petrus apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini dan pada zaman akan datang dia menerima hidup yang kekal. Double blessing. Saudara kita lihat dulu ya bagian yang ini. Kita tuh nggak salah sih nanya upah mengikuti Yesus tuh nggak salah. Manusia tuh berbuat sesuatu pasti mikir upahnya lah. Ya. Apakah tidak menyesal ikut Yesus? Karena jujur kita ikut Yesus itu banyak berubah ya hidup kita ya. Persahabatan, cara kita cari nafkah, kriteria pernikahan. Ya kan kalau orang bukan Kristen anaknya mau menikah sama siapa juga boleh. Tapi kalau kita orang Kristen mesti kasih tahu anak, nggak bisa begitu, kriterianya begini. Lalu kita argue sama anak dan sebagainya. Saudara Petrus mungkin merasa begini loh. Kalau orang muda kaya saleh saja tidak bisa diselamatkan dengan usahanya, bagaimana kami? Dan lagi pula Tuhan, kami sudah menjual segala sesuatu. Kalau kami nggak selamat ya gimana? Maksudnya dia sudah meninggalkan ya tanda kutip menjual harta ya. Meninggalkan semuanya ikut Yesus. Saudara Yesus katakan yang pilihan kamu itu benar ya. Kamu ikut aku tidak akan sia-sia. Jadi is it worth it?
Yes, dan yang luar biasa Yesus katakan begini. Barang siapa yang meninggalkan rumah, orang tuanya, istrinya, saudaranya, anak, maksudnya ditolak ya karena ikut Yesus, akan menerima kembali pada masa ini kembali lipat ganda. Dan pada masa akan datang menerima hidup yang kekal. Double blessing. Pertanyaan saya, dalam masa ini kita terima apa dari Tuhan? Saudara perhatikan, ditolak keluarga, ikut Yesus. Dapat apa? Ada orang yang ikut Yesus dibuang oleh rumahnya, dibuang oleh keluarganya, dibuang oleh orang tuanya, dibuang oleh istri, saudaranya, dan anak-anaknya. Dia dapat apa? Kok bisa disebut berkali-kali lipat? Saudara dan saya sesudah jadi Kristen sama sebelum jadi Kristen lebih banyak saudara mana? Saudara, di dalam dunia ini kita dapat apa sih kalau ikut Yesus? Yesus katakan kamu dapat saudara seiman. Ya, anggota keluarga kita ada nggak 30 orang? Dari orang tua, saudara, keponakan, ada nggak 30? Saudara katakan ada ya. Keluarga istri saya ada 30 orang. Keluarga saya nggak sampai. Total berapa sih kita anggota keluarga? Ya masih kenal-kenal relasi berapa sih? 100 udah hebat ya saudara sekalian ya. GKI Kebayoran Baru berapa anggotanya? Itu baru satu gereja. Itu saudara seiman kita semua kan. Itu berapa kali lipat? Saudara dan saya udah dapat 3 kali lipat loh. Baru satu gereja. Saudara lihat lagi gereja GKI yang lain, saudara kenal orang. Tiba-tiba keluarga kita jadi banyak. Dan tidak sedikit dan tidak jarang saya mendengar orang dibantu dalam kehidupannya oleh saudara seiman. Bukan oleh saudara kandungnya. Dan mereka bersaksi mengatakan Tuhan kirimkan saudara seiman, anak Tuhan ini. Menjadi alat di tangannya untuk menolong saya. Dan seringkali kita nggak mendengar keluarga saudara langsungnya yang membantunya. Bahkan saya sering mendengar ada orang berkata persekutuan dengan saudara seiman di gereja lebih dekat daripada dengan saudara-saudara saya. Dengan saudara-saudara mau schedule jalan-jalan sama-sama aja setengah mati susahnya. Tapi dengan gereja, kebaktian Padang lah, apalah, bisa jalan tuh. Sekali jalan bisa bersama-sama. Jadi sebenarnya kita dapat berkat ya di dunia ini. Dan tentunya dalam dunia akan datang kita ikut Yesus, kita mendapat hidup yang kekal, saudara sekalian ya. Nah, jadi kita dapat upah. Sekarang masih berbicara mengenai upah mengikut Yesus, pemberitahuan ketiga ya tentang penderitaan Yesus. Saudara, Yesus memanggil 12 muridnya lalu berkata kepada mereka, ketiga sorry ya, bukan yang keempat, tapi di Matius itu yang keempat ya. Jadi dua. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Saudara, pertanyaannya adalah begini, mengapa sih Yesus berkali-kali ngomong soal kematiannya? Jawabannya simpel, karena salib itu inti iman Kristen. Kalau itu penting, pasti kita ulang-ulangi ya. Itu penting. Yang pertama juga kita melihat di sini Yesus mengatakan sesuai dengan para nabi. Ditulis oleh para nabi. Jadi yang pertama menggenapi kitab suci. Kematian Yesus itu bukan accident yang tidak direncanakan, melainkan sudah direncanakan sesuai dengan kitab suci. Membuktikan Tuhan gak pernah bisa gagal. Melainkan justru karena Yesus mati, membuktikan firman Tuhan itu benar. Karena firman Tuhan bicara secara mendetil, diolok, dihina, diludahi, disesah, dibunuh. Itu kan detil saudara sekalian ya. Jadi Alkitab itu bukannya general loh ya, oh anak manusia nanti mati gitu. Enggak. Diolok-olok, diludah, dihina, disesah. Itu semua terjadi pada Yesus. Dan dia sudah ngomong sebelum itu terjadi. Membuktikan segala firman Tuhan itu benar. Sampai sedetil-detilnya. Jadi kita tidak setuju dengan orang yang mengatakan, oh Alkitab ya benar, tapi dalam prinsip umum, kalau bidang sejarah, bidang sains itu bisa salah. No. Saudara, kalau bidang sains bisa bidang sejarah bisa salah, bidang kristologi juga bisa salah dong. Tapi di sini kan Tuhan Yesus sangat detail sekali ngomong. Iya kan? Diludah nggak Tuhan Yesus? Yes. Dihina nggak? Iya. Diolok-olok nggak? Jelas. Disesah nggak? Jelas, saudara sekalian. Jadi enggak, firman Tuhan benar sampai mendetail. Kita bisa percaya kepada firman Tuhan. Ya. Tapi tujuan Tuhan mengulang-ulangin tentang penderitaan kematiannya ini sebenarnya untuk apa? Untuk mengingatkan, mempersiapkan para murid. Toh sudah diulangi 4 kali kalau pakai versi Matius. Ya. Para murid masih bingung dan tidak mau tanya. Saudara, kalau orang bingung kan tanya ya. Pertanyaan saya kenapa sih? Kalau bingung di sini mereka nggak mau tanya.
Kita sebagai orang Asia ya lebih mengerti hal ini. Kita tuh paling tidak suka bicara soal kematian. Benar saudara sekalian ya. Kita paling tidak suka bicara soal kematian. Itu lift ada angka nomor 4 nggak saudara sekalian? Kenapa tidak ada angka nomor 4? Karena dalam bahasa Mandarin kedengarannya seperti kata mati ya. Ya. Tetapi ya Yesus bicara, dia menyampaikan firman Tuhan meskipun banyak orang tidak mengerti. Dan pada waktunya mereka akan mengerti. Ini penghiburan bagi para guru sekolah minggu ya. Kadang-kadang guru sekolah minggu mengajar. Mereka nggak ngerti, anak-anak ngerti nggak sih? Tapi mereka akan terhibur satu hari kalau anak sekolah minggunya sudah besar, jadi anak Tuhan ya yang baik gitu ya. Kemudian menyebut gitu ya. Saya ingat Lause mengajar tentang Zakheus gitu. Oh kapan yang ngajar Zakheus saya ya? Saya juga udah lupa kalau saya ngajar Zakheus. Tapi itulah buahnya. Tetaplah menabur, tetaplah mengajarkan, meskipun saat itu orang nggak ngerti. Dan nggak tanya. Murid-murid Yesus itu, saudara sekalian, nggak ngerti dan nggak tanya. Sebagai orang tua juga begitu ya, apalagi kita punya anak yang masih kecil dan remaja, dikasih tahu apa, kadang kita bingung. Kita kasih tahu apa, dia lawan. Kita kasih tahu apa, dia membantah. Sebenarnya masuk nggak sih kepikiran hati dia begitu kan? Tapi tetaplah katakan yang benar dengan kasih, dengan hikmat, sesuai waktunya. Saudara, itu kalau kebenaran pasti akan berbuah. Pada satu hari, dia akan ingat kata-kata itu. Saudara ingat ya dalam Lukas 15 anak yang bungsu itu loh yang melarikan diri ya, meminta warisan papanya. Pertanyaan saya, kok dia bisa ingat di tengah-tengah penderitanya akan papanya ya? Apa yang dia ingat ya? Di rumah bapakku ada banyak pegawai, ada banyak makanan. Daripada aku kelaparan di sini begitu kan. Pastikan dia teringat apa yang papa katakan, nak makan nak. Jangan sungkan-sungkan kalau masih lapar makan. Jangan sampai kamu perutnya tuh kosong. Pastikan papanya ngomong itu dia teringat saudara sekalian ya. Jadi janganlah berhenti mengajar, janganlah berhenti mengasihi, janganlah berhenti memberikan nasihat yang baik. Sesuai dengan hikmat waktu Tuhan. Pada waktunya akan menghasilkan buah ya. Karena Yesus pun tidak bosan-bosannya ingatin soal kematian, penderitaan. Biar murid-muridnya nggak mau dengar, biar murid-muridnya itu nggak mau tanya ya. Tapi Yesus lakukan itu. Dan kita sampai kepada perikop terakhir, yaitu Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Saudara, untuk meringkas saja, sebetulnya apa yang kita pelajari dari orang buta ini? Saudara, orang buta ini luar biasa ya. Dia tahu akan masalahnya. Perhatikan ayat yang ke-38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Lalu ayat 39, orang-orang menegur dia supaya diam. Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, pertanyaan saya, kenapa dia tidak berkata, bukalah mataku? Harusnya orang buta minta dibuka matanya kan? Tapi dia mengatakan, kasihanilah aku. Artinya apa? Dia butuh lebih dari sekedar matanya dicelikan. Dia butuh keselamatan, belas kasihan Tuhan. Maka seruannya, kasihanilah aku. Dan kalau kita boleh kontraskan dengan pemuda yang kaya, dia tidak tahu masalah kebutuhannya. Pertanyaan saya, siapa sih yang buta? Pemuda yang kaya yang matanya melek atau orang buta yang di Yeriko yang matanya ini buta ya? Saudara, pertanyaan saya secara rohani siapa yang buta? Sebetulnya orang muda yang kaya tadi yang buta ya. Orang buta ini justru bisa melihat kebutuhannya, masalahnya. Yang berikutnya kita lihat kenapa orang buta ini sebenarnya lebih melek secara rohani. Dia tahu siapa Yesus. Dia menyebut Yesus apa? Anak Daud. Kasihanilah kami. Anak Daud, ya kan? Kemudian ayat 41, Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Waduh, orang buta kristologinya bagus amat. Bisa mengenal Yesus sebagai bukan cuma Mesias, anak Daud, tetapi Tuhan. Jadi secara jasmani dia buta, tetapi secara rohani dia sangat melek, saudara sekalian. Ya, ini adalah sesuatu yang kita pelajari. Orang buta tahu siapa Yesus. Dan sampai akhirnya Tuhan membuka matanya, menyembuhkan dia. Ya. Dan kita melihat Yesus mengatakan ayat 42, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Dan orang ini pada akhirnya bisa melihat Yesus ya, karena memang membuka mata orang buta, itu ciri khas Mesias. Akhirnya apa saudara sekalian? Believing is seeing ya. Jadi kalau orang berkata, wah kita nggak ngelihat tapi percaya. Sebetulnya ketika kita percaya kita melihat.
Iman tuh melihat lebih jelas daripada mata ya. Dan pada akhirnya yang luar biasa ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Sungguh seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi melalui peristiwa ini dia memberitakan tentang Yesus. Jadi menarik sekali Lukas 18 ditutup dengan kisah tentang orang buta yang dicelikan. Tapi sebetulnya sebelum dicelikan pun dia sudah melihat. Melihat siapa Yesus, melihat dosanya, melihat kebutuhannya. Dan ketika dia sudah dicelikan, dia memberitakan siapa Yesus. Mengingatkan kepada kita supaya kita punya hati seperti seorang anak ya. Percaya kepada Tuhan, lakukan perintahnya, dan beritakan kepada orang lain. Saudara, kalau anak-anak memberitakan kepada sesamanya ya, mengajak sesamanya ya, itu kan apa adanya ya. Nggak ada embel-embel ini itu. Mereka mengajak dengan tulus apa adanya. Mengajak bermain dan sebagainya. Oke saudara sekalian, kita selesai di bagian sharing materi firman Tuhan ya. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Silakan Pak Luis untuk boleh memandu kita.